Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Safadinia, NIM 19 2010 300 180 dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai muamalah. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai makna dari muamalah itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Bima Panca Samodra, NIM 19201300174. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Kahfi, NIM 214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Disha Putri, NIM 201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai muamalah apa saja yang tidak diperbolehkan, beserta contoh kasusnya juga. Selamat Lebaran. Oke, baik. Akan saya mulai menjelaskan mengenai muamalah. Dalam Islam, syariah dibedakan menjadi dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Sebelum saya menginjak ke materi muamalah, saya akan sedikit mereview mengenai ibadah. Ibadah adalah ketunduk patuhan dari hati yang paling dalam, di mana kita meridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pengendali urusan, selaku zat yang memilih, pembagi, pemberi penghalang, dan meridhoi Allah menjadi sembahan dan pujaan kalian dalam melakukan segala perintah dan larangan-larangannya, di mana itu semua bertujuan sebagai pendekatan diri kita kepadanya. Selanjutnya, mengenai muamalah. Mungkin yang ada di benak kalian, muamalah menjelaskan mengenai perdagangan saja. Padahal sebenarnya tidak hanya berkutat di itu-itu saja. Muamalah sendiri berasal dari kata amalah, yang berarti berurusan atau dagang. Dalam muamalat ini harus ada interaksi antara dua pihak atau lebih. Untuk itu, setiap interaksi antara dua pihak disebut sebagai muamalah. Muamalat juga diartikan sebagai hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat, dan hubungan individu masyarakat satu dengan lainnya seperti perdagangan, politik, sosial, pengaturan perang, dan perjanjian. Apa sih tujuan muamalah ini? Ini semua bertujuan untuk mengatur hubungan sesama manusia dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar muamalah dibangun di atas dasar-dasar umum yang dikandung oleh beberapa nas. Berikut 4 prinsip dalam muamalah. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terkait hukum Islam memberi kesempatan perkembangan luas dan jenis muamalah baru, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan, agar kebebasan pesta. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Berhasil sesuatu bentuk muamalah dilakukan di dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalah dilakukan dengan meminta nilai keadilan, menghindari penganiayaan, tidak mau mengambil peluang dalam kesempitan. Hampir semua bentuk muamalah yang mengundang tidak penindasan tidak dibenarkan. Macam-macam muamalah.
Terdapat 5 macam muamalah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, syirka. Syirka dalam arti bahasa adalah kerjasama kongsi atau berserikat. Syirka dalam prakteknya dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa modal uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, mudharabah adalah akad untuk mengikat kerjasama antara 2 pihak, yaitu pemodal sohib almal dan pelaksanaan usaha mudharib. Akad mudharabah juga disebut bagi hasil atau sebagian orang. Yang ketiga, jual beli atau yang disebut bai al-murabahah adalah akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara pedagang dan pembeli. Yang keempat, titipan atau wadiah. Titipan atau wadiah adalah akad di mana seseorang menitipkan barang-barangnya kepada seseorang yang percaya dan memberikan biaya atas jasa simpanan yang ia lakukan. Pada akad ini kita didapati juga pada ekonomi konvensional, semisal deposit box. Dan yang terakhir adalah transaksi pemberian atau perwakilan dalam transaksi, biasa disebut wakalah. Transaksi ini berupa pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan transaksi tertentu, semisal penyerahan rumah atau transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan oleh manajer investasi yang dilakukan pada bank kustodian. Landasan hukum sesuai ayat Al-Quran terkait dengan transaksi berlandas kepercayaan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Hal yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, haram zatnya. Faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Yang kedua, haram selain zatnya. Dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tadlis. Tadlis sendiri memiliki arti penipuan. Dibagi lagi atau dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tadlis kuantitas yang memiliki arti penipuan dalam kuantitas. Contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijual. Yang kedua, tadlis kualitas, yaitu dalam penipuan kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, seperti penjual buah-buahan dalam keranjang. Penjual meyakinkan pembeli bahwa buah yang dijualnya dalam keranjang itu dalam keadaan segar. Ketiga, ada tadlis harga, yaitu penipuan dalam harga, seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas. Contohnya, seperti seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarifnya 10 kali lipat dari tarif normal. Yang kedua, ada goror. Goror memiliki arti khida atau tipuan, gishi atau kecurangan. Jual beli goror adalah jual beli yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah satu pihak sehingga menghilangkan harta pihak pembeli. Yang ketiga ada rekayasa pasar dalam suplai atau ihtikar. Rekayasa pasar dalam suplai terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik.
Ihtikar biasanya dilakukan dengan menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal yang disebut monopoli. Ihtikar sendiri ada beberapa syarat. Jika terpenuhi syarat-syarat berikut, maka itu dikatakan ihtikar. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2. Yang keempat, yaitu al-ba'i al-najasi. Al-ba'i al-najasi memiliki arti sebuah permintaan palsu. Hal ini diharamkan karena penjual melakukan praktik bisnis dengan cara memuji kualitas dan kuantitas barang-barangnya. Yang kelima, ada riba. Riba menurut pengertian bahasa berarti az-ziyadah, yang berarti tambahan. Riba adalah salah satu yang termasuk dosa besar. Riba sendiri dikelompokkan menjadi dua. Ada riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Kelompok yang kedua dibagi kembali, ada riba jual beli yang terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Riba qard yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Riba jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba fadl yaitu riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang yang sejenis tetapi tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan kuantitasnya, dan sama waktu penyerahan barangnya. Pertukaran seperti itu mengandung unsur ketidakjelasan nilai barang pada masing-masing pihak. Riba nasi'ah yaitu riba yang ditimbulkan akibat tukar-menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Yang keenam, masyir, yang memiliki arti perjudian. Yang disebut dengan masyir atau perjudian adalah permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut, seperti permainan sepak bola. Yang ketujuh, ada riswah. Riswah adalah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Disebut juga dengan suap menyuap. Hukum yang ketiga, tidak sahnya akad. Dikatakan tidak sahnya atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut. A. Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya, rukun dalam bidang ekonomi yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Selain rukun, faktor yang harus ada untuk menjadikan akad menjadi sah atau lengkap adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. B. Terjadi ta'alluq. Ta'alluq terjadi jika dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. C. Terjadi two in one. Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh kedua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian, gharar, mengenai akad mana yang harus digunakan. Berikut ini ada
muamalah-muamalah apa saja yang tidak diperbolehkan, beserta contoh kasusnya juga. Yang pertama ada tadlis atau artinya penipuan. Di sini ada arti lebih jelas lagi, yaitu penipuan oleh salah satu pihak termasuk hal yang dilarang. Contoh dari penipuan ini adalah pedagang mencampur barang yang cacat atau rusak dengan barang yang berkualitas. Otomatis ini akan merugikan si pembelinya. Jadi hal itu sangat tidak diperbolehkan dalam bermuamalah. Setelah itu ada takrir, yaitu ketidakpastian transaksi. Takrir di sini ada ini karena tidak pastian, artinya tidak jelas. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu seperti harga, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan. Nah, kedua pihak ini harus mengetahui ketentuan-ketentuan itu. Jadi agar menjadi jelas dan tidak terjadi takrir. Contohnya pembelian hasil pertanian dengan sistem ijon. Seperti itu. Jadi kalau ada salah satu ketentuan yang saya sebutkan tadi seperti harga, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, maka itu nantinya akan menjadi takrir dan itu tidak diperbolehkan dalam bermuamalah. Setelah itu ada riba. Riba di sini ada 3 macam. Yang pertama riba fadl, yaitu kelebihan pinjaman yang dibayarkan dalam bentuk segala jenis pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama. Jadi di sini harus sama ya, misalnya beras dengan beras, emas dengan emas. Jadi seperti sistem barter. Itu nilainya harus sama. Tidak boleh seperti emas dengan beras, karena nantinya tidak akan seimbang, kecuali nilai berasnya sama dengan nilai emas. Maksudnya ukuran berasnya berapa kilo, jadi harganya itu hampir sama seperti emas, jadi itu boleh. Kemudian ada riba nasiah. Riba nasiah adalah tambahan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam yang tidak membayar pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini contohnya seperti bunga pinjaman yang ada di perbankan ya. Kalau di perbankan sistem utang piutangnya pasti akan memiliki jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya untuk peminjam itu mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan jatuh tempo, maka bunga pinjaman itu akan semakin besar dan itu namanya riba. Itu tidak boleh dilakukan. Setelah itu ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah tambahan yang dikenakan pada transaksi yang sifatnya tabaruk. Misalnya meminjamkan uang untuk menolong, namun pada saat menagih meminta tambahan. Ini hampir sama ya, tapi riba jahiliyah ini ada embel-embelnya untuk menolong. Begitu. Nah, di sini ada contohnya, misalkan meminjamkan uang untuk menolong namun pada saat menagih meminta tambahan. Nah, itu namanya menolong tapi ingin mendapatkan imbalan dan itu tidak boleh, tidak ikhlas namanya. Setelah itu ada maisir atau judi. Di sini ada contohnya. Di sini juga ada beberapa contohnya. Di sini disebutkan lotre. Atau contoh lainnya juga seperti taruhan permainan bola. Jadi salah satu pihak yang kalah akan menanggung akibat dari permainan tersebut. Jadi ada orang yang bertaruh mendukung tim ini, yang satu mendukung tim itu. Tapi yang salah satu tim ini kalah, jadi yang penaruh
penaruh satunya itu yang menanggung beban akibat pertaruhan itu, dan itu tidak diperbolehkan juga. Yang kelima ada ihtikar. Ihtikar adalah upaya produsen menciptakan kelangkaan barang di pasar supaya naik harganya. Hal ini memanipulasi persediaan yang dilakukan dengan cara menimbun barang atau mencegah supplier lain masuk ke pasar. Nah, ini tidak boleh ya, contohnya seperti penimbunan BBM atau sembako. Ini nanti akan merugikan masyarakat banyak, dan jadi masyarakat bakal kesulitan mencari BBM dan sembako pada saat memang sudah langka, pada saat masyarakat sudah merasa kesulitan. Maka si penimbun BBM ini atau sembako akan menjual BBM yang mereka timbun dengan harga yang lebih mahal. Jadi niatnya mereka emang seperti itu, mencari keuntungan dari kesengsaraan banyak orang. Kemudian yang keenam ada bai najasi, artinya menciptakan permintaan palsu. Ini ada arti yang lebih jelasnya lagi, yaitu upaya memanipulasi permintaan seolah-olah banyak permintaan sehingga harga barang menjadi naik. Permintaan palsu ini direkayasa oleh penjual sendiri untuk mengambil keuntungan lebih. Nah, ini sama aja penipuan ya. Contohnya penjual dengan antrian palsu, barang seolah-olah habis dan harga naik. Jadi pembeli itu dikelabui oleh sang penjual. Ini barang ini permintaannya banyak sekali, Ibu. Jadi kalau nggak segera dibeli maka setelah ini bakal habis. Jadi membuat pembeli itu berbondong-bondong langsung membeli itu walaupun dengan harga yang mahal. Itu tidak diperbolehkan ya, karena menipu. Setelah itu risiwah atau suap. Suap ini adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini namanya curang. Dan itu tidak diperbolehkan. Contohnya di sini ada ingin bersekolah bertaraf negeri, tetapi kemampuan kurang siap. Nah, itu tidak diperbolehkan, nanti akan merugikan para pesaing yang lain. Jadi hal itu sangat tidak adil. Sekian atas penjelasan yang saya jelaskan tadi mengenai muamalah-muamalah apa saja yang tidak diperbolehkan dalam Islam, beserta contohnya juga. Dan sekian juga atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom diskusi. Semoga bisa diterima. Kalau ada yang ingin menyanggah juga silakan ditulis di kolom diskusi juga. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Selamat Hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.